Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan mencoba membahas satu persatu beberapa soal yang nanti berkaitan dengan kisi-kisi UP PPG yang akan kita hadapi di tahun 2020 ini ya. Kali ini saya akan membahas kisi-kisi yaitu profesional IPA terutama fisika, yaitu kisi-kisi nomor 38, di mana indikatornya yaitu peserta dapat menjelaskan penerapan konsep induksi elektromagnetik atau medan magnet pada navigasi hewan saat migrasi atau kehidupan sehari-hari. Setelah saya cari beberapa kemungkinan soal, ya ada beberapa kemungkinan soal, yaitu tentang begini soalnya. Saya tidak lengkap menerima soal itu, jadi ini gambarannya misalnya nanti ada pertanyaan seperti ini, yaitu tentang bagaimana fenomena burung merpati dapat menemukan sarangnya. Gitu ya. Mungkin ada kaitannya apa fenomena ini dengan magnet. Setelah saya cari informasi bahwa ternyata burung merpati itu bisa mendeteksi posisi tempat dia berada berdasarkan medan magnet. Jadi kalau di bumi ya, di bumi itu ada medan magnet yang letaknya kalau kutub utara medan magnet ada di kutub selatan bumi. Kemudian kalau kutub selatan magnet bumi terdapat di kutub utara bumi. Nah, dengan posisi-posisi keadaan bumi yang bulat, maka setiap tempat itu memiliki medan magnet yang berbeda. Nah, saat merpati itu berada di tempatnya, dia hidup di suatu tempat, di dalam tubuhnya mereka menyimpan kayak memori begitu, memori bahwa di situ dia rumahnya dengan medan magnet pada rekaman tubuhnya. Di mana menurut penelitian ada beberapa titik pada tubuh burung merpati yang diperkirakan mengandung magnet alami. Nah, maka burung merpati bisa mengetahui letak suatu tempat berdasarkan medan magnet bumi yang terlacak. Jadi dia hidup di situ dari kecil hingga besar, kemudian dia bisa diterbangkan di suatu tempat, dia bisa kembali ke tempat itu. Jadi salah satunya dia merasakan medan magnet yang dia rekam dari kecil. Jadi saat dia dilatih oleh pemiliknya atau dia dari kecil hingga besar di situ, dia bisa melacak dari komponen magnet di dalam tubuhnya. Itu Bapak Ibu, untuk kali ini kesempatan saya untuk membahas tentang magnet elektromagnet. Pembahasan selanjutnya saya akan mencoba yaitu disajikan data, narasi atau gambar tentang proses pendengaran atau pemanfaatan teknologi yang memanfaatkan gelombang. Peserta dapat menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi yang menjadi dasar dari sistem kerjanya. Nah, di sini saya akan mencoba yaitu, ini merupakan teknologi yang menggunakan prinsip getaran. Kemudian kita mencari besaran-besaran yang ditanyakan. Sebuah kapal pengukur kedalaman laut memancarkan bunyi sonar yang terdengar kembali. Ini nanti di sini ada kuncinya adalah kuncinya adalah terdengar kembali 2 detik setelah dipancarkan. Jika kecepatan bunyi di air 340 meter per sekon, tentukan kedalaman lautnya. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas. Jadi pada teknologi penggunaan gelombang, terutama gelombang bunyi, itu ada 2 persamaan yang dipakai. Yang pertama yaitu S sama dengan V kali T untuk bunyi yang tidak memantul. Contohnya apa? Contohnya petir Bapak Ibu. Jadi contohnya terjadinya petir. Petir itu nanti kita bisa mengukur berapa jarak petir ke kita. Kan petir di atas, pendengar ada di bawah, berarti dia sekali jalan, berarti tidak memantul. Nanti pakainya rumus S sama dengan V kali T. Sedangkan kalau memantul, kebetulan ini kedalaman itu H. Jadi ini membedakan saja. H sama dengan V kali T. Ini saya kurung karena saya nulisnya agak susah ini di sini. V kali T bagi 2 untuk bunyi yang memantul. Nah, ciri-ciri bunyi memantul bagaimana?
ini nanti ada kata-kata misalnya terdengar kembali. Tadi ya sudah saya kasih terdengar kembali, berarti dia memantul. Berarti bunyinya memantul. Maka untuk mencari kedalaman laut menggunakan rumus H sama dengan V kali T bagi 2 sama dengan 340 kali 2 bagi 2 sama dengan 340 meter. Ya Bapak Ibu, jadi ini alatnya di kapal namanya sonar. Dia akan memancarkan ke bawah, kemudian saat mengenai dasar laut dia akan kembali ke atas atau memantul. Nah, nanti dia akan diterima oleh alat yang ada di kapal ini kembali. Itu Bapak Ibu untuk pembahasan untuk yang teknologi gelombang. Baik, selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang kisi-kisi yang indikatornya disajikan data atau narasi tentang sistem tata surya dan pergerakannya. Peserta dapat menganalisis pengaruh dari pergerakan tertentu terhadap proses kehidupan di muka bumi. Ini saya akan mencoba ini dan saya menemukan soal antara lain seperti ini. Ya, gerhana matahari ya saya kira sudah sangat jelas lah gitu. Ini hanya contoh saja. Gerhana matahari akan terjadi jika bulan bergerak dari posisi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini ada, jadi ini ada maaf ini ada pergerakan. Jadi ada pergerakan. Jadi bulan itu berputar ya. Jadi berputar ini searah jarum jam. Jadi perputarannya searah jarum jam dari bumi berevolusi terhadap bumi. Kemudian di sini gerhana matahari. Jadi gerhana matahari itu posisinya bahwa matahari, kemudian tengahnya adalah bulan, satu bulan, dan ada bumi. Nah, jadi posisinya kan seperti ini. Jadi matahari, bulan, bumi. Maka sudah jelas bahwa terlihat di sini gerakannya kemana. Kalau satu ke dua tidak mungkin ini. Kalau satu ke dua nanti di sini terjadi bulan sabit. Ini kalau nggak salah ini bulan sabit. Di sini 1 2. Terus 2 3 nanti dia termasuk bulan purnama. Kalau tidak salah ini bulan-bulan purnama. Kemudian kalau 3 ke 4 dia bulan sabit lagi. 4 ke 1. Ah ini posisinya. 4 ke 1 kalau dia terjadi pada saat siang, pada saat pergerakan kemudian siang, maka terjadilah namanya gerhana matahari. Jadi saat bulan pada posisi tertentu bergerak pada saat siang, kemudian dia posisinya tepat di antara matahari dan bulan, maka terjadilah gerhana matahari. Jadi ini menurut saya yang cocok di sini pilihan yang tepat adalah 4 ke 1. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya D.